Jika Anda berhasil dalam operasi ini, saya akan memberikan 10 miliar rupiah. Pukul 3 dini hari di pusat medis darurat Saint Mary. Semuanya seolah berhenti. Seorang pria dengan setelan jas yang berlumuran darah berlutut dan berteriak putus asa. Di atas meja operasi, putrinya yang berusia 17 tahun sedang sekarat. Patah tulang tengkorak, pendarahan otak. Tingkat keberhasilan operasi ini hanya 5%. Tidak ada satupun dokter yang berani mengangkat tangan, bahkan setelah tawaran 10 miliar rupiah itu diucapkan. Saat itulah, dari sudut ruangan, sesosok figur berdiri. Dia adalah Kirana Putri, seorang dokter wanita keturunan Indonesia Amerika berusia 29 tahun. Saya yang akan melakukannya. Sebenarnya, semua mimpi buruk ini telah dimulai 3 jam sebelumnya. Michael Thompson sedang mengemudi bersama putrinya, Jessica, di sepanjang pesisir California. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang disegani di Silicon Valley, namun waktu seminggu sekali yang ia luangkan untuk putrinya adalah hal yang paling berharga baginya. Jessica, seorang gadis berusia 17 tahun dengan kepribadian ceria yang sangat mirip dengan ayahnya, bersekolah di sekolah swasta bergengsi. Namun, ia lebih menyukai waktu yang dihabiskannya bersama sang ayah di atas segalanya. Momen mengemudi berdua seperti ini adalah saat paling membahagiakan dalam seminggunya. Pa, lagu ini keren banget, kan? Lagi ngetren banget sekarang. Seru Jessica sambil memutar lagu pop terbaru, tubuhnya bergoyang riang di dalam mobil. Michael melirik senyum cerah putrinya dari kaca spion dan tanpa sadar ikut tersenyum. Momen seperti inilah harta karun yang nilainya jauh melampaui keberhasilan bisnis apapun. Sekitar pukul 8 malam, mereka makan malam di sebuah restoran terkenal di tepi pantai. Jessica dengan antusias bercerita tentang sekolah dan teman-temannya, dan Michael mendengarkan dengan saksama, tak ingin melewatkan satu kata pun. Jadwalnya yang padat seringkali membuatnya kehilangan momen-momen keseharian putrinya yang begitu ia hargai. Pa, minggu depan ada pementasan drama di sekolah. Papa harus datang, ya. Tentu saja, sayang, mana mungkin papa melewatkannya? Mata Jessica berbinar. Ayahnya jarang sekali bisa menghadiri acara sekolahnya. Perjalanan pulang dimulai setelah makan malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jalan tol relatif lengang, dan alunan jazz yang menenangkan mengalir dari radio. Jessica duduk di kursi belakang, menatap pemandangan malam dari jendela dengan ekspresi puas. Hari ini seru banget, Pa. Papa juga senang. Minggu depan kita jalan-jalan lagi, ya. Pasti dong. Itulah percakapan biasa terakhir antara ayah dan anak itu. Tiba-tiba, sebuah truk besar memotong masuk ke jalur mereka di jalan tol. Sopir truk itu sepertinya mengantuk. Michael menginjak rem sekuat tenaga, tetapi semuanya sudah terlambat. Mobil mereka yang melaju dengan kecepatan 80 km/jam menabrak truk itu secara langsung. Dunia Michael serasa berputar. Mobil mereka menabrak pembatas jalan dan terguling 3 kali. Suara kaca pecah, logam yang bengkok, dan jeritan Jessica merobek telinga Michael. Ketika mobil akhirnya berhenti, suasana menjadi sunyi senyap, kesunyian yang begitu mengerikan. Hal pertama yang Michael periksa adalah Jessica. Saat ia menoleh ke belakang dari kursi pengemudi, jantungnya serasa berhenti berdetak. Jessica tidak sadarkan diri, kepalanya berlumuran darah. Tidak hanya kepalanya, lehernya juga tertekuk pada sudut yang tidak wajar. Jessica, sadarlah. Michael melupakan lukanya sendiri dan menghampiri putrinya. Namun Jessica tidak merespons. Napasnya terdengar berat dan tersengal-sengal. Pada saat itu, Michael menyadari betapa tidak berdayanya ia sebagai manusia. Beruntung, ada saksi mata. Pengemudi di belakang mereka segera menelepon 911, dan 15 menit kemudian, ambulans tiba. Para medis dengan cepat membawa Jessica ke dalam ambulans. Michael ikut mendampingi, lebih mengkhawatirkan kondisi putrinya daripada lukanya sendiri. Bagaimana kondisi putri saya? Kami belum bisa memastikannya saat ini. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Kata-kata para medis terdengar dingin dan datar, tetapi Michael bisa membaca kekhawatiran dari ekspresi mereka. Ia tahu situasinya sangat serius. Perjalanan ke rumah sakit terdekat, pusat medis darurat Saint Mary, memakan waktu 20 menit, yang terasa seperti 20 tahun bagi Michael. Di dalam ambulans, tanda-tanda vital Jessica terus tidak stabil. Tekanan darahnya turun, dan denyut nadinya tidak teratur. Setibanya di rumah sakit, ruang gawat darurat menjadi sibuk luar biasa. Staf medis mengerumuni Jessica, memulai berbagai pemeriksaan. CT scan, MRI, tes darah, röntgen. Michael hanya bisa menunggu dengan cemas di koridor. Setelah 1 jam, seorang dokter penanggung jawab muncul. Dr. Hayden, kepala Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit. Begitu melihat ekspresinya, seluruh tubuh Michael membeku. Tuan Thompson, mari kita bicara di ruangan lain. Mereka pindah ke ruang konsultasi yang sunyi. Dokter, Hayden membentangkan hasil röntgen dan CT scan di atas meja. Kondisi putri Anda sangat kritis. Kaki Michael terasa lemas.
Ada patah tulang tengkorak di beberapa tempat, dan pendarahan di dalam otaknya terus berlanjut. Selain itu, ada kerusakan parah pada tulang belakang leher kedua dan ketiga. Istilah-istilah medis berputar-putar di kepala Michael, tetapi ia tidak mengerti artinya. Kalau dijelaskan secara sederhana, bagaimana kondisinya? Nyawanya dalam bahaya. Jika tidak segera dioperasi, Dr. Hayden berhenti sejenak. Jika tidak dioperasi, apa yang akan terjadi? Dalam beberapa jam, tekanan di otaknya akan mencapai tingkat yang fatal. Maksud Anda? Dia akan meninggal? Ya. Michael merosot di kursinya. Dunianya serasa runtuh. Lalu, jika dioperasi, apa dia bisa selamat? Dr. Hayden ragu-ragu. Operasinya sendiri sangat berisiko tinggi. Tingkat keberhasilannya kurang dari 5%. Dan bahkan jika berhasil, kemungkinan untuk kembali ke kehidupan normal sangat kecil. Angka 5% menusuk dada Michael. Tapi itu lebih baik daripada 0%. Lakukan operasinya. Tolong, selamatkan putri saya. Namun, Dr. Hayden menggelengkan kepala. Maaf, kemampuan kami di rumah sakit ini terbatas. Operasi dengan tingkat kesulitan setinggi ini seharusnya dilakukan di rumah sakit universitas yang lebih besar. Anda bilang kita tidak punya waktu. Kalau kita memindahkannya sekarang, saya mengerti. Tapi ini operasi yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, kami tahu siapa Anda, Tuan Thompson. Tanggung jawab jika terjadi kegagalan terlalu besar. Saat itulah Michael sadar. Nama besar dan kekayaannya justru menjadi racun. Staf medis takut akan konsekuensi jika operasi itu gagal. Bukan hanya dokter Hayden, dokter-dokter lain pun muncul satu persatu dan mengatakan hal yang sama. Terlalu berisiko, kami tidak sanggup menanggungnya. Minatana Mutiho, sebaiknya Anda mencari rumah sakit lain. Peluang gagalnya terlalu tinggi. Michael tahu, jika Jessica dipindahkan sekarang, peluangnya untuk selamat akan semakin kecil. Proses pemindahan itu sendiri berisiko. Dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai di rumah sakit lain, melakukan pemeriksaan ulang, dan mempersiapkan operasi akan sangat terlambat. Keputusasaan melandanya. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Namun saat ini, semua kekayaannya terasa tidak berarti. Justru menjadi beban. Michael keluar ke koridor ruang gawat darurat. Di sana, para staf medis yang sudah mendengar kabar itu berkumpul. Perawat, dokter residen, bahkan para dokter magang. Ia merasakan semua mata tertuju padanya. Saat itulah Michael berlutut dan berteriak. Jika Anda berhasil dalam operasi ini, saya akan memberikan 10 miliar rupiah. Koridor itu seketika hening. Suara langkah perawat, bunyi mesin dari kejauhan, bahkan suara pendingin ruangan, semuanya seolah berhenti. Angka 10 miliar rupiah menggantung berat di udara. Dengan uang sebanyak itu, seseorang tidak perlu bekerja seumur hidup, bahkan bisa menghidupi anak cucu mereka. Namun, tidak ada yang maju. Tolong, siapa saja. Selamatkan putri saya. Saya akan bayar berapapun. Suara Michael dipenuhi oleh semua keputusasaan di dunia. Sosok pengusaha sukses yang selalu percaya diri telah lenyap. Yang tersisa hanyalah permohonan putus asa seorang ayah yang tak berdaya di ambang kehilangan putrinya. Staf medis hanya saling berpandangan. Tidak ada yang tidak tergoda oleh uang 10 miliar rupiah, tetapi risikonya juga sama besarnya. Jika gagal, tidak hanya karier mereka yang hancur, tetapi mereka juga bisa dituntut secara hukum. Terutama karena pasiennya adalah putri dari Michael Thompson. Maaf, risikonya terlalu besar bagi kami. Sebaiknya Anda benar-benar mencari rumah sakit lain. Satu persatu dokter mulai mundur, bahkan dengan imbalan yang luar biasa itu. Pada saat itulah, dari sudut ruang gawat darurat, sesosok figur yang sedang dengan tenang memeriksa rekam medis pasien, perlahan berdiri. Postur tubuhnya lebih kecil dari staf medis lainnya, dengan wajah khas Asia Tenggara. Rambut hitamnya diikat rapi ke belakang. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya bersinar tajam. Dia adalah Kirana Putri, seorang dokter keturunan Indonesia Amerika berusia 29 tahun. Saya yang akan melakukannya. Suaranya pelan, tetapi tegas. Semua mata di koridor tertuju padanya. Para dokter yang tadinya hendak pergi pun berhenti dan menoleh. Kirana, apa yang kau katakan? Seorang rekan dokternya bertanya dengan kaget, namun, Kirana berjalan menghampiri Michael. Di matanya, ia tidak melihat uang. Ia hanya melihat seorang gadis 17 tahun yang sedang sekarat di atas meja operasi. Hanya itu yang penting baginya. Dokter. Kirana berdiri di depan Michael. Saya tidak butuh uang. Apa? Saya hanya minta satu janji. Selama operasi, tolong jangan ada intervensi apapun. Percayakan sepenuhnya pada penilaian medis kami. Michael mengangguk. Ia tidak ingin melepaskan secercah harapan terakhir ini. Namun, saat itu, para dokter lain mengerumuni Kirana. Kirana, pikirkan lagi. Ini terlalu berbahaya. Jika gagal, ini bukan hanya masalahmu. Reputasi seluruh rumah sakit bisa hancur. Kau masih seorang residen.
Apa kau pikir kau punya kualifikasi untuk melakukan operasi seperti ini? Cercaan dari rekan-rekannya menghujaninya. Bahu Kirana terasa berat. Apakah ia benar-benar bisa melakukan operasi ini? Apakah ini bukan sebuah tindakan nekat? Namun, ia menatap sekali lagi ke arah ruang operasi. Di sana, seorang gadis sedang berjuang melawan maut. Dan Kirana tahu, jika ia menyerah saat ini, tidak akan ada orang lain yang akan mencoba menyelamatkannya. Saya seorang dokter. Suara Kirana menggema di koridor. Tidak peduli apakah pasien adalah putri seorang miliarder atau seorang tunawisma. Bagi saya, dia adalah nyawa yang harus diselamatkan. Kata-kata Kirana membuat seluruh koridor terkejut. Menolak 10 miliar rupiah? Apa yang ada di pikirannya? Dr. Hayden adalah yang pertama bereaksi. Wajah kepala bedah saraf itu memerah. Dokter Putri. Apa Anda sudah gila? Suaranya bercampur amarah. Mungkin ia merasa harga dirinya terusik karena seorang junior berani mengambil operasi yang ia tolak. Terlebih lagi, menolak imbalan sebesar itu benar-benar tidak bisa ia pahami. Kenapa kau mau melakukan operasi dengan peluang sukses kurang dari 5%? Jika gagal, seluruh rumah sakit bisa hancur. Kirana menjawab dengan tenang. Tangannya gemetar, tetapi suaranya mantap. Karena tidak ada yang mau melakukannya, dok. Lalu, apa yang akan terjadi pada pasien ini? Kita bisa memindahkannya ke rumah sakit lain. Anda sendiri yang bilang kita tidak punya waktu, kan? Peluangnya meninggal dalam perjalanan jauh lebih tinggi. Dr. Hayden terdiam. Seorang dokter lain maju menggantikannya. Dr. Wilson, seorang dokter bedah veteran berusia pertengahan 50-an dan sangat berpengaruh di rumah sakit. Kirana, kau baru residen tahun ketiga, kan? Apa kau pikir bisa melakukan operasi sesulit ini sendirian? Saya tidak bilang akan melakukannya sendirian. Saya berharap Anda semua akan membantu. Tidak mungkin. Kenapa kami harus menanggung risiko itu? Kata-kata Dr. Wilson disetujui oleh dokter-dokter lain. Tatapan mereka jelas menunjukkan penolakan. Kirana memandang sekelilingnya. Banyak tenaga medis yang melihatnya, tetapi tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Justru tatapan mereka seolah menyuruhnya berhenti. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang membuang muka. Dr. Thompson yang lain, seorang ahli anestesi, juga ikut bicara. Kirana, lihatlah kenyataan. Sebelum menjadi dokter, kita adalah manusia yang punya keluarga dan pekerjaan. Kita tidak bisa kehilangan segalanya karena satu kegagalan. Lalu bagaimana dengan pasien? Itu adalah force majeure. Dada Kirana terasa sesak, force majeure. Benarkah begitu? Ataukah mereka hanya ingin menghindari risiko? Saat itu, seorang perawat muda memberanikan diri untuk bicara dengan takut-takut. Dokter, apa Anda yakin? Mungkin saja gagal. Tapi jika kita tidak mencoba, dia pasti akan meninggal. Suara Kirana tidak lagi bergetar. Namun, di dalam hatinya, ia takut. Bisakah ia benar-benar melakukan operasi ini sendirian? Jika gagal, kariernya sebagai dokter bisa berakhir. Lebih dari itu, nyawa pasien juga akan hilang. Michael mendekati Kirana. Wajahnya dipenuhi harapan dan keputusasaan yang bercampur aduk. Dokter, apa Anda benar-benar bisa menyelamatkan putri saya? Saya tidak bisa menjaminnya. Tapi saya akan melakukan yang terbaik. Anda benar-benar tidak butuh uangnya? Ini 10 miliar rupiah. Uang yang bisa membuat Anda hidup tanpa khawatir seumur hidup. Kirana menggelengkan kepala. Saya tidak membutuhkannya. Saya hanya akan melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai dokter. Dan pasti, air mata menggenang di mata Michael. Untuk pertama kalinya ia sadar, ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan, uang terkadang bisa memperburuk situasi. Saat itu, direktur rumah sakit, Dr. White, seorang pria berusia pertengahan 60-an, muncul. Setelah memahami situasinya, ekspresinya menjadi sangat serius. Dokter Putri, ikut saya ke kantor saya sebentar. Suasana di ruang direktur terasa berat. Dr. White duduk di kursinya dan menatap Kirana. Saya tidak mengerti apa yang kau pikirkan, Kirana. Apa kau tahu betapa berbahayanya operasi ini? Ya, Pak. Saya tahu. Jika gagal, tidak hanya pasien yang meninggal, reputasi rumah sakit kita juga akan hancur. Seluruh komunitas medis bisa terkena dampaknya. Suara Dr. White dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Ia telah mengelola rumah sakit ini selama lebih dari 30 tahun. Terlebih lagi, pasiennya adalah putri Michael Thompson. Jika gagal, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Aku akan pania. Kirana terdiam sejenak. Apa yang dikatakan direktur itu benar. Tapi, Pak, apa alasan kita menjadi dokter? Apa maksudmu? Bukankah untuk menyelamatkan pasien? Apakah benar jika kita menyerah hanya karena peluang keberhasilannya rendah? Dr. White menghela napas panjang. Kirana, idealisme dan kenyataan itu berbeda. Kita harus menjalankan rumah sakit ini,
Kita harus merawat pasien-pasien lain. Kita tidak bisa mempertaruhkan segalanya untuk satu orang. Panisia tulang. Jadi Anda menyuruh saya untuk menyerah pada satu orang itu, pindahkan dia ke rumah sakit lain, ke tempat yang lebih besar seperti UCLA Medical Center atau Cedar Sinai. Saya sudah katakan kita tidak punya waktu. Suara Kirana meninggi. Dr. White tampak terkejut. Ia belum pernah melihat Kirana yang biasanya pendiam menunjukkan emosi seperti ini. Maaf, Pak. Tapi saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa semua orang menghindar? Dr. White bersandar di kursinya. Wajahnya tampak sangat lelah. Kirana, kau masih muda, kau tidak mengerti. Kau tidak tahu betapa menakutkannya tuntutan malapraktik, betapa besarnya dampak dari satu kegagalan. Selama 30 tahun ini, aku sudah terlalu sering melihat hal itu. Jadi kita biarkan saja pasien ini. Bukan membiarkan. Ini adalah keputusan yang realistis. Terkadang, seorang dokter harus memilih. Kirana keluar dari ruang direktur. Di koridor, masih banyak staf medis yang berkumpul. Mereka berbisik-bisik sambil melihat Kirana. Wanita itu benar-benar gila. Menolak 10 miliar rupiah, tidak bisa dipercaya. Kalau gagal, kita semua bisa kena imbasnya. Dia terlalu nekat. Kirana mengabaikan tatapan mereka dan berjalan menuju ruang gawat darurat tempat Jessica berada. Bunyi bip dari monitor semakin cepat, menandakan waktu yang tersisa tidak banyak. Seorang perawat mendekat, wajahnya pucat. Dokter, tekanan darahnya terus turun. Sudah mencapai 60,40. Tekanan otaknya sudah melewati batas bahaya. Mungkin akan segera mencapai titik kritis. Kirana membuka kembali rekam medis Jessica. Melihat hasil CT scan, situasinya bahkan lebih parah. Pendarahan otak terus berlanjut, dan kerusakan tulang belakang lehernya lebih besar dari yang diperkirakan. Seiring berjalannya waktu, peluang untuk bertahan hidup terus menurun. Apa aku benar-benar bisa berhasil? Kirana sendiri tidak yakin. Tapi satu hal yang pasti, jika ia menyerah sekarang, Jessica pasti akan meninggal. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Anda benar-benar akan melakukannya? Kirana menoleh dan melihat seorang perawat muda berdiri di sana. Namanya Sarah, seorang perawat baru. Ya, saya akan membantu Anda. Kirana terkejut. Di saat semua dokter menolak, seorang perawat justru menawarkan bantuan. Tidak apa-apa. Ini mungkin berbahaya. Jika gagal, kariermu juga bisa terpengaruh. Akan pus, saya juga ingin menyelamatkan pasien. Itulah alasan saya menjadi perawat. Kata-kata Sarah menghangatkan hati Kirana. Setidaknya ia tidak sendirian. Namun, satu perawat saja tidak cukup. Operasi sesulit ini membutuhkan setidaknya 3 atau 4 dokter. Kirana mencoba meminta bantuan rekan-rekannya sekali lagi. Tolong, bantu saya. Saya tidak bisa melakukannya sendirian. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin. Maaf, Kirana. Terlalu berisiko. Taga samutatinya, yang. Aku punya keluarga, tidak bisa mengambil risiko. Jika gagal, karier kita semua berakhir. Kau masih muda, mungkin bisa memulai lagi, tapi kami tidak. Satu persatu dokter mulai meninggalkan tempat itu. Akhirnya, yang tersisa di ruang gawat darurat hanyalah Kirana, Sarah, dan Michael. Michael berkata dengan ekspresi putus asa, "Dokter, apa Anda benar-benar bisa melakukannya sendirian?" Kirana menjawab dengan jujur. "Akan sulit. Tapi saya akan mencobanya." Ara. Saat itu, sebuah suara baru terdengar dari pintu masuk ruang gawat darurat. "Kirana, ada apa ini?" Kirana menoleh dan melihat seorang dokter pria berusia pertengahan 40 kopaan. Dr. David Johnson, mentor dan dosen Kirana. Seorang veteran bedah saraf yang paling dihormati oleh Kirana. "Profesor." Wajah Kirana berseri-seri, seolah menemukan cahaya di tengah kegelapan. "Aku baru datang setelah menerima panggilan darurat dari rumah. Jelaskan apa yang terjadi." "Arisa." Kirana dengan cepat menjelaskan situasinya. Dr. Johnson melihat rekam medis dengan ekspresi serius. "Ini kasus yang sangat sulit. Apa kata dokter-dokter lain?" Semuanya menolak. Dr. Johnson berpikir sejenak, lalu menatap Kirana. "Kirana, apa kau benar-benar ingin melakukan operasi ini?" "Ya." "Kenapa?" "Karena saya ingin menyelamatkan pasien." Dr. Johnson tersenyum. "Baiklah, itu sudah cukup. Aku akan membantumu." Mata Kirana membelalak. "Benarkah?" "Tentu saja. Tapi ada syaratnya." "Apa itu?" "Operasi ini kau yang pimpin. Aku akan mendampingi di sisimu, jadi jangan takut." Kirana terharu hingga tak bisa berkata-kata. Akhirnya, bantuan yang sesungguhnya datang. Dr. Johnson adalah seorang ahli yang diakui selama lebih dari 20 tahun di bidang bedah saraf. Dengan kehadirannya, tingkat keberhasilan pasti akan meningkat drastis. Namun, kehadiran Dr. Johnson justru membuat para tenaga medis lainnya semakin menentang. "David, kau juga ikut-ikutan?" kata Dr. Hayden dengan ekspresi tidak percaya. "Jika gagal, reputasimu juga akan tercoreng."
Karier yang kau bangun selama 30 tahun bisa hancur dalam sekejap. Ini benar-benar tindakan nekat. Mempertaruhkan segalanya pada peluang 5%, tambah Dr. Wilson. Suaranya dipenuhi kekhawatiran tulus. Dr. Johnson menjawab dengan tenang, wajahnya penuh keyakinan. Seorang dokter terkadang membutuhkan kenekatan. Jika kita hanya terus berhitung, kita tidak akan bisa menyelamatkan nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan. Tapi kita harus memikirkan kenyataan. Jika gagal, akan ada tuntutan hukum. Kenyataannya adalah gadis 17 tahun yang terbaring di meja operasi itu. Kata-kata Dr. Johnson membuat beberapa tenaga medis menunduk. Mungkin hati nurani mereka terusik. Mereka juga pasti pernah menjadi dokter dengan keinginan tulus untuk menyelamatkan pasien. Saat itu, Direktur White datang dengan tergesa-gesa. Seseorang sepertinya telah melaporkan situasinya. Wajahnya semakin serius. David, apa kau benar-benar akan berpartisipasi dalam operasi ini? Ya, Pak Direktur. Aku tidak bisa mengizinkannya. Ini terlalu berbahaya. Kata-kata itu menghancurkan hati Kirana sekali lagi. Baru saja ia menemukan harapan, kini Direktur menghalanginya. Jika pemegang keputusan tertinggi di rumah sakit menentang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pak Direktur, pasien sedang sekarat, kata Dr. Johnson dengan tenang namun tegas. Aku tahu, tapi sebagai rumah sakit, kami tidak bisa menerima risiko ini. Jika gagal, seluruh rumah sakit akan terkena dampaknya. Apa kata media nanti? Apa pikiran pasien lain? Suara Dr. White dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Ia juga tidak ingin mengorbankan satu pasien, tetapi ia memikul tanggung jawab atas seluruh rumah sakit. Lalu apa yang harus kami lakukan? Pindahkan dia ke rumah sakit lain, ke UCLA Medical Center atau Cedar Sinai. Kirana tidak tahan lagi dan maju ke depan. Pak Direktur, saya sudah bilang kita tidak punya waktu untuk memindahkannya. Jika tidak dioperasi sekarang, dia akan benar-benar meninggal. Tetap saja, ini di luar batas yang bisa kita tanggung. Saat itu, Michael berlutut dan memohon kepada Direktur. Sosok pengusaha sukses itu sudah tidak ada lagi. Tolong, selamatkan putri saya. Tolong. Jika masalahnya uang, saya akan bayar berapapun. Tuan Thompson, ini bukan masalah uang. Direktur tampak bingung, tetapi ia tidak mengubah pendiriannya. Sebagai seorang ayah, saya memahami perasaan Anda. Tapi saya juga harus memikirkan keselamatan para tenaga medis dan pasien lain di rumah sakit ini. Kirana merasa putus asa. Baru saja ia mendapat bantuan dari mentornya. Kini ia terhalang oleh Direktur. Ia tidak tahu harus berbuat apa, sementara tanda-tanda vital Jessica terus memburuk. Lalu, Dr. Johnson menatap lurus ke arah Direktur dan berkata dengan tegas, Pak Direktur, saya akan berpartisipasi dalam operasi ini sebagai individu. Apa katamu? Tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Saya akan membantu operasi ini atas keputusan pribadi saya. Semua tanggung jawab akan saya ambil. Direktur terkejut. Ini adalah situasi yang pertama kali ia hadapi. David, itu tidak mungkin. Selama kau menggunakan fasilitas rumah sakit harus bertanggung jawab. Kalau begitu, kita harus mencari cara lain. Dr. Johnson menatap Kirana. Kirana, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Demi pasien. Kirana mengangguk. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Direktur berpikir sejenak, lalu menghela napas panjang. Selama lebih dari 30 tahun mengelola rumah sakit, ini adalah dilema terberatnya. Baiklah, tapi ada syaratnya. Sebutkan saja. Dimandel Farmasaracando Saraga. Semua tanggung jawab ada pada kalian secara pribadi. Rumah sakit tidak ikut campur. Baik gagal maupun berhasil, itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Baik, jawab Dr. Johnson dengan tegas. Akhirnya, izin operasi diberikan. Kirana dan Dr. Johnson segera mempersiapkan operasi. Pertama, mereka harus memahami kondisi Jessica dengan akurat. Kirana menganalisis kembali hasil CT scan terbaru. Pendarahan di otaknya terus berlanjut. Lihat ini, kata dokter Johnson sambil menunjuk film röntgen. Kerusakan tulang belakang lehernya lebih parah dari yang kita duga. Baik nomor 2 maupun 3 rusak, dan nomor 3 hampir hancur berkeping-keping. Bagaimana urutan operasinya? Kita operasi otaknya dulu. Turunkan tekanan otaknya. Baru kita lihat tulang lehernya. Melakukannya bersamaan terlalu berbahaya. Kirana mengangguk. Penilaian Dr. Johnson benar. Persiapan di ruang operasi dimulai. Perawat Sarah bergerak dengan cekatan, menata peralatan bedah dan memeriksa mesin anestesi. 2 perawat lain juga ikut membantu. Bagaimana dengan ahli anestesi? Tanya Sarah. Dr. Thompson, ahli anestesi, bersedia membantu. Awalnya ia menolak, tetapi setelah dibujuk oleh Dr. Johnson, ia berubah pikiran. Ia berpikir, meskipun operasi ini sangat berbahaya, jika Dr. Johnson ikut serta, mungkin ada harapan. Akhirnya, semua persiapan selesai. Saat Jessica dibawa ke ruang operasi, jantung Kirana berdebar kencang.
Telapak tangannya berkeringat, tetapi hatinya justru tenang. Pintu ruang operasi tertutup. Di luar, Michael berdoa. Di koridor, masih banyak tenaga medis yang berkumpul. Ada yang menatap dengan cemas, ada yang menatap ruang operasi dengan tatapan penuh keraguan. Apa benar-benar akan berhasil? Katanya peluangnya 5%. Kalau gagal, bisa jadi bencana besar. Di dalam ruang operasi, proses anestesi dimulai. Dokter Thompson dengan hati-hati memberikan obat bius. Kondisi pasien tidak stabil, sulit mengatur dosis anestesi. Tekanan darahnya juga terus turun. Lakukan perlahan saja. Terburu-buru akan lebih berbahaya, jawab Kirana. Setelah anestesi selesai, operasi sesungguhnya dimulai. Kirana mengambil pisau bedah dan mulai membuat sayatan di kepala Jessica. Tangannya sedikit gemetar, tetapi presisi. Pendarahannya lebih banyak dari perkiraan, kata Dr. Johnson. Kita harus hentikan pendarahannya dulu. Bukan Tigara. Kirana dengan cepat menemukan sumber pendarahan dan menghentikannya, dibantu oleh Dr. Johnson di sisinya. Bagus. Lakukan dengan tenang, kau pasti bisa. Ketika tengkorak dibuka, kondisi otak terlihat jelas. Lebih parah dari yang diperkirakan, pendarahan otak telah menyebar luas. Ini kelihatannya sangat sulit, kata Sarah cemas. Kita bisa. Jangan menyerah, jawab Kirana tegas. Ia harus menemukan dan memperbaiki pembuluh darah yang sangat kecil satu persatu. Gerakan tangan Kirana sangat teliti. Teknik yang ia latih ribuan kali di sekolah kedokteran akhirnya membuahkan hasil. Tekanan darah turun. 80,52, teriak Dr. Thompson. Siapkan transfusi darah. Perintah Dr. Johnson. Ketegangan memenuhi ruang operasi. Tanda-tanda vital Jessica menjadi tidak stabil. Detak jantungnya juga tidak teratur. Kita harus terus lanjut, tidak bisa berhenti. Kirana semakin fokus. Di dunianya, hanya ada otak Jessica. 2 jam berlalu, pendarahan otak sudah berhasil dihentikan sebagian, tetapi pekerjaan belum selesai. Selanjutnya, mereka harus memeriksa kerusakan di leher. Kita pindah ke bagian leher, kata Dr. Johnson. Ketika bagian leher Jessica disayat, masalah lain muncul. Tulang belakang leher nomor 2 dan 3 rusak parah. Ini bidang bedah ortopedi. Kirana ragu. Aku punya pengalaman. Mari kita kerjakan bersama, Dr. Johnson memberinya semangat. 3 jam kemudian, operasi akhirnya selesai. Seluruh tubuh Kirana basah oleh keringat. Apakah berhasil? Tanya Sarah. Untuk sementara, kita berhasil melewati masa kritis. Tapi kita masih harus memantaunya. Jessica dipindahkan ke unit perawatan intensif, ICU. Michael berlari menghampiri. Putri saya baik-baik saja. Operasinya berhasil. Tapi kita masih harus memantaunya selama beberapa hari ke depan. Air mata mengalir dari mata Michael. Terima kasih banyak. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Setelah operasi, Jessica tampak stabil di ICU. Kirana akhirnya bisa bernapas lega dan beristirahat sejenak di ruang istirahat. Setelah lebih dari 3 jam operasi, fisik dan mentalnya benar-benar terkuras. Tetapi ketenangan itu hanya berlangsung beberapa jam. Sekitar pukul 6 pagi, situasi tiba-tiba berubah drastis. Dokter Putri, darurat. Perawat ICU, Jennifer, yang menjaga Jessica semalaman, memanggil Kirana dengan panik. Kirana terbangun dari tidur lelapnya dan segera bergegas. Meskipun tubuhnya masih lelah, ia punya firasat buruk. Setibanya di ICU, ia langsung memeriksa monitor. Situasinya sangat serius. Tekanan darah turun dari 70,40 menjadi 60,30 dan detak jantung melambat hingga 50 kali per menit. Masalah yang lebih besar adalah reaksi pupilnya. Salah satu pupilnya mulai melebar. Sejak kapan kondisinya seperti ini? Memburuk drastis sejak 30 menit yang lalu. Awalnya hanya tekanan darah yang sedikit turun, suara Jennifer terdengar tegang. Kirana segera melakukan pemeriksaan neurologis. Refleks pupil, tes kekuatan otot, respons refleks, semuanya ia periksa. Hasilnya adalah yang terburuk. Jelas sekali tekanan otaknya meningkat, dan sepertinya terjadi pendarahan ulang di lokasi operasi. Kita harus segera melakukan CT scan darurat. Baik, segera kami siapkan. Selama proses pemindahan ke ruang CT scan, hati Kirana terasa campur aduk. Apakah aku gagal dalam operasi? Apakah ada sesuatu yang aku lewatkan? Segala macam rasa bersalah dan kecemasan memenuhi pikirannya. 30 menit menunggu hasil CT scan terasa seperti selamanya. Sementara itu, Michael menunggu dengan gelisah di koridor. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Dokter, apa yang terjadi pada putri saya? Beberapa jam yang lalu Anda bilang dia baik-baik saja. Suara Michael bergetar. Kami sedang memeriksanya. Mohon tunggu sebentar lagi. Suara Kirana juga ikut bergetar. Kepercayaan dirinya mulai goyah. Akhirnya, hasil CT scan keluar. Begitu melihat gambar di layar komputer, jantung Kirana serasa berhenti. Itu adalah skenario terburuk.
Terjadi pendarahan ulang di lokasi operasi, dan gumpalan darah menekan otak. Tekanan otaknya telah naik ke tingkat yang berbahaya. Ini benar-benar serius, kata dokter radiologi di sebelahnya dengan ekspresi prihatin. Perlu operasi kedua. Sekarang juga. Kirana segera menelepon Dr. Johnson. Sialnya, Dr. Johnson sedang menangani operasi darurat lain. Kirana, maaf. Aku sedang menangani pasien aneurisma otak yang pecah. Setidaknya butuh 2 jam lagi. Tapi Profesor, kondisi Jessica sangat kritis. Ada pendarahan ulang. Kalau begitu, kau mungkin harus memulainya sendirian. Dalam situasi seperti ini, setiap detik sangat berharga. Mulailah dulu. Aku akan segera ke sana setelah operasiku selesai. Setelah menutup telepon, Kirana merasa putus asa. Operasi pertama saja nyaris tidak berhasil dengan bantuan Dr. Johnson. Sekarang ia harus melakukan operasi kedua yang lebih sulit sendirian. Terlebih lagi, kali ini dengan komplikasi pendarahan ulang. Ia mencoba meminta bantuan Dr. Hayden yang ditemuinya di koridor. Dr. Hayden, Jessica mengalami pendarahan ulang. Perlu operasi kedua, tapi Dr. Johnson sedang di operasi lain. Bisakah Anda membantu? Dr. Hayden melihat film CT scan dengan ekspresi serius. Ini kasus yang sangat sulit. Operasi pendarahan ulang jauh lebih rumit daripada yang pertama. Ada jaringan parut, dan struktur anatominya sudah berubah. Kau tidak akan bisa melakukannya sendirian. Jadi, Anda akan membantu? Kirana memohon dengan tatapan penuh harap. Tidak, bukan begitu. Dalam situasi seperti ini, yang benar adalah memindahkannya ke rumah sakit lain. Ke rumah sakit besar seperti UCLA atau Cedar Sinai. Kita tidak punya waktu. Tekanan otaknya terus meningkat. Jika kita memindahkannya sekarang, dia bisa mengalami mati otak di perjalanan. Meskipun Kirana memohon dengan sangat, Dr. Hayden dengan tegas menggelengkan kepala. Maaf, Kirana. Aku benar-benar minta maaf, tapi ini terlalu berbahaya. Operasi pertama bisa dilakukan karena ada David. Melakukan operasi kedua sendirian itu benar-benar nekat. Dr. Wilson dan dokter-dokter lainnya juga sama. Tidak ada yang mau berpartisipasi dalam operasi berbahaya ini. Kirana, lihatlah kenyataan. Peluang gagalnya terlalu tinggi. Pikirkan siapa keluarga pasien ini. Jika gagal, kita semua akan tamat. Lebih baik kita kirim dia ke rumah sakit lain. Akhirnya, Kirana harus membuat keputusan sendirian. Kondisi Jessica terus memburuk. Tekanan darahnya sekarang hanya 50,30, dan reaksi pupilnya hampir tidak ada. Sarah, tolong siapkan ruang operasi. Baik, dok, segera saya siapkan. Perawat Sarah tampak cemas, tetapi ia memutuskan untuk percaya pada Kirana sampai akhir. Ia percaya pada kemampuan yang ditunjukkan Kirana pada operasi pertama. Menjelaskan situasi kepada Michael juga tidak mudah. Tuan Thompson, kita perlu melakukan operasi ulang. Terjadi pendarahan lagi di lokasi operasi. Operasi ulang? Apakah itu berbahaya? Jujur saja, ini lebih berbahaya daripada operasi pertama. Kirana berhenti sejenak. Dan, saya mungkin harus melakukannya sendirian. Dokter-dokter lain tidak bersedia membantu. Wajah Michael memucat. Namun, ia segera menenangkan diri. Saya tetap percaya pada Anda, dokter. Anda berhasil pada operasi pertama. Tolong, selamatkan putri saya sekali lagi. Saya akan melakukan yang terbaik. Dengan hati yang berat, Kirana masuk ke ruang operasi. Kali ini, ia benar-benar sendirian, hanya ditemani oleh para perawat dan ahli anestesi. Tekanan harus melakukan operasi sesulit ini tanpa dokter. Johnson terasa sangat berat di pundaknya. Dokter, Anda yakin? Tanya Sarah cemas. Kita harus melakukannya. Tidak ada pilihan lain. Jika kita menyerah sekarang, Jessica akan, Kirana tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua tenaga medis di sana mengerti artinya. Anestesi kembali dilakukan, dan tak lama kemudian, operasi kedua dimulai. Kali ini jauh lebih rumit dari yang pertama. Ia harus membuka kembali area yang sudah dioperasi, dan jaringan parut membuat identifikasi struktur anatomi menjadi sulit. Lokasi pendarahan ulangnya sepertinya di sini, gumam Kirana pada dirinya sendiri sambil melanjutkan operasi. Tanpa Dr. Johnson, semua keputusan harus ia ambil sendiri. Jumlah pendarahan lebih banyak dari perkiraan. Tolong siapkan transfusi. 30 menit berlalu ketika hal yang paling ditakuti Kirana terjadi. Ia tidak sengaja merusak pembuluh darah utama, menyebabkan pendarahan masif yang tiba-tiba. Tekanan darah anjlok, turun ke 40,20 teriak Dr. Thompson dengan suara panik. Transfusi sekarang. Lebih banyak. Tangan Kirana gemetar. Menghadapi keadaan darurat seperti ini sendirian sangatlah sulit. Ia mencoba menghentikan pendarahan, tetapi sepertinya malah semakin parah. Detak jantung turun hingga 30 kali per menit. Siapkan defibrilator. Dokter, kalau begini terus. Suara Sarah juga bergetar. Ruang operasi benar-benar kacau balau. Kirana berusaha mati-matian menghentikan pendarahan, tetapi situasi terus memburuk.
Situasi yang tidak mungkin ia tangani sendirian. Tidak bisa, kalau begini terus. Keringat menetes dari dahi Kirana. Tepat pada saat itu, pintu ruang operasi terbuka dengan keras, dan Dr. Johnson masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya dipenuhi kepanikan. Bagaimana situasinya? Profesor, pendarahan masif dari pembuluh darah utama. Saya tidak tahu harus bagaimana. Suara Kirana hampir seperti tangisan. Biar aku lihat. Kau minggir sebentar. Dr. Johnson dengan cepat mengambil alih situasi. Pengalaman dan keahliannya selama lebih dari 20 tahun langsung bersinar. Ah, ini masalahnya. Kirana tekan di sini seperti ini. Lalu klem pembuluh darah yang di sana. Baik. Kirana membantu mengikuti instruksi presisi dari Dr. Johnson. Seperti sihir, pendarahan perlahan-lahan berhenti. Syukurlah, sedikit lagi terlambat, kita bisa dalam bahaya besar. Profesor, kenapa bisa secepat ini? Aku menyerahkan operasi tadi pada rekanku. Operasi ini terlalu berbahaya untuk kubiarkan kau tangani sendirian. Maaf, seharusnya aku datang lebih cepat. Air mata menggenang di mata Kirana. Di saat yang paling putus asa, sebuah tangan penyelamat datang. Terima kasih, Profesor. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih, ayo, kita selesaikan bersama. Kau sudah melakukan yang terbaik. Dengan Dr. Johnson, operasi berjalan jauh lebih lancar. Kerja sama mereka berdua sempurna. Mereka berhasil menutup sumber pendarahan ulang sepenuhnya dan menurunkan tekanan otak ke tingkat normal. Kali ini kita harus menutupnya dengan lebih kuat. Akan gawat jika terjadi pendarahan lagi. Baik, saya mengerti. 2,5 jam kemudian, operasi kedua akhirnya selesai. Kali ini benar-benar berhasil. Tidak akan ada pendarahan lagi. Tekanan otaknya juga normal, kata Dr. Johnson dengan suara penuh keyakinan. Jessica kembali dipindahkan ke ICU. Kali ini, semua angkanya stabil sempurna. Tekanan darah, detak jantung, tekanan otak, semuanya dalam rentang normal. Michael yang menunggu di koridor berlari menghampiri. Bagaimana, putri saya? Berhasil. Dia benar-benar aman sekarang. Tidak ada bahaya lagi, kata Kirana dengan suara lelah namun penuh kepastian. Benarkah? Dia benar-benar baik-baik saja? Ya, operasinya sukses total. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Michael membungkuk dalam-dalam kepada dokter Johnson dan Kirana. Air mata syukur dan kelegaan mengalir di pipinya. Setelah keluar dari ruang operasi, Kirana terduduk lemas di bangku koridor. Seluruh tenaganya benar-benar habis. Kirana, kau tidak apa-apa? Dr. Johnson duduk di sebelahnya dan menepuk pundaknya. Tadi saya benar-benar takut. Saya tidak akan bisa melakukannya sendirian, kalau profesor tidak datang. Tapi kau berhasil bertahan. Kau menjaga pasien tetap hidup sampai aku datang, itu semua berkatmu. Apa yang kau lakukan dalam situasi itu benar-benar luar biasa. Saya pasti akan gagal jika profesor tidak ada. Tidak. Kau sudah menjadi dokter yang hebat. Hari ini kau membuktikannya. Kata-kata Dr. Johnson membuat Kirana untuk pertama kalinya bisa tersenyum tulus. Di koridor, para tenaga medis lain berbisik-bisik dengan takjub. Benarkah berhasil? Sampai operasi ulang. Tidak bisa dipercaya. Dengan peluang 5% dan ada pendarahan ulang. Kirana benar-benar melakukannya. Hebat. Dokter Johnson juga berani mengambil risiko untuk membantunya. Ada yang menunjukkan ekspresi kagum, ada yang masih sulit percaya. Tapi sekarang, semua orang memandang Kirana dengan cara yang berbeda. Namun bagi Kirana, tatapan itu tidak lagi penting. Fakta bahwa ia telah menyelamatkan Jessica, itulah satu-satunya yang berarti. Ia telah memenuhi tugas terpentingnya sebagai seorang dokter. Setelah memastikan kondisi stabil Jessica untuk terakhir kalinya di ICU, Kirana naik ke atap rumah sakit. Pukul 7 pagi, matahari mulai terbit. Angin sejuk menenangkan hati dan tubuhnya yang lelah. Aku benar-benar berhasil melakukannya, gumam Kirana sambil menatap matahari terbit. Ini adalah operasi tersulit yang pernah ia hadapi sejak menjadi dokter, tetapi juga yang paling memuaskan. Ponselnya berdering. Sebuah pesan dari ibunya. Kirana. Ibu lihat di berita pagi. Ibu sangat bangga. Putri ibu telah menyelamatkan nyawa seseorang. Ayahmu juga sangat senang. Yang Gansan? Air mata mengalir dari mata Kirana. Air mata kebahagiaan dan kelegaan. Ia tahu, peristiwa ini akan menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya sebagai dokter. Dan di masa depan, ketika ia dihadapkan pada pilihan sulit seperti ini lagi, ingatan hari ini akan memberinya keberanian. Langit fajar perlahan menjadi terang. Hari baru telah dimulai, dan bagi Jessica, kehidupan baru juga akan dimulai. 3 hari berlalu. Jessica perlahan-lahan sadar di ICU. Awalnya, ia hanya bisa mengedipkan mata, tetapi sekarang ia sudah bisa melakukan percakapan sederhana. Setiap kali Kirana mengunjunginya, kondisi Jessica sedikit membaik. Jessica, bagaimana perasaanmu hari ini? Tanya Kirana lembut. Sedikit sakit,
tapi lebih baik dari kemarin. Suara Jessica masih lemah, tetapi kesadarannya jernih. Pemulihannya seperti sebuah keajaiban. Michael tidak pernah beranjak dari sisi putrinya. Semua pekerjaan kantor ia kesampingkan, hanya fokus pada pemulihan putrinya. "Dokter, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih," kata Michael sambil menatap Kirana. Matanya dipenuhi rasa terima kasih yang tulus. "Saya sangat senang dia pulih dengan baik. Jessica sepertinya gadis yang sangat kuat. Jika bukan karena Anda, saya tidak berani membayangkannya." Kirana tersenyum. Inilah momen yang paling memuaskan sebagai seorang dokter. Saat itu, pintu kamar terbuka dan beberapa tenaga medis masuk. Dr. Hayden, Dr. Wilson, dan bahkan Direktur White. "Jessica, bagaimana kondisimu?" tanya Direktur White. "Sudah stabil sepenuhnya. Fungsi neurologisnya normal, dan bagian tulang belakang lehernya juga pulih dengan baik," jawab Kirana. "Benar-benar luar biasa," kata Dr. Hayden dengan nada kagum. Wajahnya menunjukkan rasa hormat yang tulus. "Apa yang kau capai, Kirana, benar-benar hebat. Aku sudah bekerja lebih dari 30 tahun, tapi baru kali ini melihat kasus seperti ini." Dr. Wilson juga mengangguk setuju. "Awalnya aku pikir itu tindakan nekat, tapi melihat hasilnya, kau ternyata benar." Direktur White mendekati Kirana. "Dokter Putri, atas nama rumah sakit, saya ingin mengucapkan terima kasih secara resmi. Berkat keberanian dan keahlianmu, nyawa pasien ini berhasil diselamatkan." "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai dokter," jawab Kirana rendah hati. "Tidak. Jika itu hal yang seharusnya, kami semua seharusnya melakukannya. Kami hanya kurang berani," kata Dr. Hayden jujur. Setelah mereka keluar dari kamar pasien, perubahan yang lebih besar terjadi di koridor. Kabar keberhasilan Kirana menyebar ke seluruh rumah sakit, dan banyak tenaga medis mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. "Dokter Kirana, Anda hebat sekali. Bagaimana Anda bisa seberani itu? Saya ingin mencontoh Anda." Dota, para dokter residen dan magang muda mendekati Kirana, menunjukkan rasa hormat mereka. Terutama bagi para dokter wanita, ia telah memberikan inspirasi besar. "Melihat Anda, saya jadi punya keberanian, dokter. Saya jadi berpikir harus lebih berusaha demi pasien," kata perawat Sarah. "Anda juga banyak membantu, Sarah." "Saya tidak mungkin bisa melakukannya sendirian," Kirana mengucapkan terima kasih. Beberapa hari kemudian, terjadi hal yang lebih mengejutkan. Jessica berhasil berdiri dari kursi roda dan berjalan beberapa langkah. Semua tenaga medis terkejut. Benar-benar keajaiban. Padahal kerusakan tulang belakang lehernya begitu parah. Dr. Johnson juga kagum. "Jessica sepertinya anak yang punya tekad kuat." "Saya rasa begitu," kata Kirana dengan bangga. Rehabilitasinya juga berjalan lancar. Para fisioterapis terkejut dengan kecepatan pemulihan Jessica. Biasanya dengan cedera separah ini butuh waktu berbulan-bulan, tapi Jessica benar-benar istimewa. Tekadnya kuat. Dan yang terpenting, operasinya sempurna, kata seorang fisioterapis sambil menatap Kirana. 2 minggu kemudian, Jessica sudah bisa menjalani kehidupan yang hampir normal. Cara berjalannya sudah alami, bicaranya jelas. Tidak ada gejala sisa neurologis yang berarti. "Dokter, kapan aku bisa pulang?" tanya Jessica dengan ceria. "Besok, setelah semua pemeriksaan selesai, kau bisa pulang." "Benarkah?" "Hore." Jessica bertepuk tangan gembira. Wajah Michael juga dihiasi senyum cerah. Sehari sebelum pulang, Michael menemui Kirana. "Dokter, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Jessica pulih dengan sehat saja sudah cukup bagi saya." "Tidak. Saya sudah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa untuk Anda." Michael menyerahkan sebuah amplop. "Ini adalah beasiswa medis untuk anak-anak kurang mampu di Indonesia. Saya telah menyumbang 1 miliar rupiah atas nama Anda." Kirana terkejut. "Saya tidak bisa menerima ini. Inilah yang saya pelajari dari Anda, dokter. Bahwa nyawa lebih berharga dari uang. Karena itu, saya ingin uang ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa." Air mata menggenang di mata Kirana. "Ini adalah hadiah yang sangat berarti. Terima kasih. Akan saya pastikan ini digunakan dengan sebaik-baiknya." Di sini Kira Saponi. Pada hari kepulangan, lobi rumah sakit dipenuhi oleh banyak tenaga medis. Mereka berkumpul untuk merayakan kepulangan Jessica. Jessica, sambil menggandeng tangan ayahnya, berjalan perlahan. Penampilannya sangat sehat, tidak seperti seseorang yang baru saja kembali dari ambang kematian 2 minggu lalu. "Semuanya, terima kasih banyak," sapa Jessica kepada para tenaga medis. "Terutama untuk Dokter Kirana, saya benar-benar berterima kasih karena telah memberi saya kehidupan baru, Yichang." "Jessica, hiduplah dengan sehat selalu, ya," kata Kirana lembut. "Ya. Dan suatu hari nanti, saya juga ingin menjadi dokter seperti Anda." Kata-kata Jessica membuat semua orang bertepuk tangan. Setelah Michael dan Jessica pergi, Kirana minum kopi bersama Dr. Johnson. "Kirana,
kau tampaknya tumbuh dewasa sekali setelah kejadian ini. Ini berkat Anda, Profesor. Saya tidak mungkin bisa melakukannya sendirian. Tidak. Keputusan terpenting itu kau yang buat. Saat kau pertama kali mengajukan diri untuk melakukan operasi itu. Itulah kuncinya, Dr. Johnson tersenyum. Waktu itu saya benar-benar takut. Bagaimana kalau gagal? Tapi kau tidak menyerah, kan? Itulah dokter sejati. Jika situasi seperti ini datang lagi, saya rasa saya akan membuat pilihan yang sama. Seharusnya begitu. Itulah alasan kita menjadi dokter. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan terdengar. Kisah Kirana diliput oleh berita lokal. Wanita keturunan Indonesia Amerika, ciptakan keajaiban 5%, tolak 10 miliar rupiah dan selamatkan nyawa pasien. Banyak orang yang melihat berita itu terharu. Terutama di komunitas Indonesia Amerika, mereka merasa bangga pada Kirana. Rumah sakit juga menerima banyak surat terima kasih dari pasien, keluarga mereka, dan anak-anak muda yang bercita-cita menjadi tenaga medis. 1 bulan kemudian, Jessica dan Michael kembali mengunjungi rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Jessica, bagaimana kabarmu? Sudah sembuh total, aku sudah kembali ke sekolah, bahkan mulai main tenis, jawab Jessica dengan tawa ceria. Syukurlah. Hasil pemeriksaanmu juga sempurna. Dokter, saya benar-benar sudah memutuskan untuk masuk fakultas kedokteran. Benarkah? Ya. Saya ingin menjadi dokter yang menyelamatkan orang, seperti Anda. Hati Kirana terasa hangat. Nyawa yang ia selamatkan kini berikrar untuk menyelamatkan nyawa lain. Kau pasti akan menjadi dokter yang hebat, Jessica. Sampai saat itu tiba, maukah dokter menjadi mentor saya? Tentu saja. Malam itu, Kirana kembali naik ke atap rumah sakit. Ia teringat malam yang penuh keputusasaan beberapa bulan lalu. Ia bisa merasakan betapa dirinya telah berubah. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Jessica. Dokter, terima kasih untuk hari ini. Berkat Anda, setiap hari terasa seperti sebuah anugerah. Saya pasti akan menjadi dokter hebat dan menjadi orang seperti Anda. Kirana tersenyum sambil menatap langit. Bintang-bintang berkelip. Aku benar-benar senang menjadi dokter, gumamnya sambil menarik napas dalam-dalam. Saat itu, Dr. Johnson datang. Di sini rupanya kau. Profesor, kenapa? Aku sedang memikirkanmu saat naik ke sini, dan ternyata kau benar-benar di sini. Dr. Johnson berdiri di sampingnya. Kirana, aku sangat bangga dengan pilihan yang kau buat hari itu. Anari. Saya juga tidak menyesalinya. Ya, itulah hati seorang dokter sejati. Jangan pernah kehilangan hati itu. Baik, Profesor. Mereka berdua menatap langit malam dalam diam. Lampu-lampu kota berkelip, dan dari kejauhan terdengar suara sirena ambulans. Sepertinya ada orang lain yang membutuhkan kita, kata Dr. Johnson. Saya selalu siap, jawab Kirana dengan tegas. Malam itu, Kirana menulis di buku hariannya. Hari ini, kasus Jessica benar-benar berakhir. Sesuatu yang tidak bisa kubayangkan beberapa bulan lalu. Operasi dengan peluang 5%, godaan 10 miliar rupiah, penolakan rekan-rekan, dan 2 kali krisis. Tapi pada akhirnya, kami berhasil. Tidak, Jessica yang berhasil. Kekuatan hidup dan kemampuan pemulihan gadis kecil itu yang memungkinkan segalanya. Melalui kejadian ini, aku mengerti arti sebenarnya dari profesi dokter. Ini bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit, ini tentang tidak menyerah. Tentang tidak membuang harapan. Dan yang terpenting, tentang percaya pada pasien sampai akhir. Di masa depan, aku akan terus membuat pilihan seperti ini. Meskipun sulit dan berbahaya, di hadapan nyawa, aku tidak akan pernah mundur. Itulah alasanku menjadi dokter, dan keyakinan yang akan kujaga seumur hidup. Menutup buku hariannya, Kirana menatap keluar jendela. Senyum tenang terukir di wajahnya. Besok, pasien-pasien lain akan menunggunya, tetapi kini ia memiliki keyakinan yang tidak akan goyah oleh kesulitan apapun. Kisah sejati Dr. Kirana Putri baru saja dimulai.